Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apreniata Noen dengan NIM 204-2024-0001. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disebut IAKN Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Program Studi Misiologi Kristen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Gereja Umum. Berbicara tentang periodisasi, maka pengertian dari periodisasi adalah proses pembagian suatu ruang waktu ke dalam beberapa periode atau era tertentu berdasarkan karakteristik atau peristiwa yang signifikan. Periodisasi ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama sejarah gereja kuno, yang kedua sejarah gereja abad pertengahan, dan yang ketiga sejarah zaman baru atau yang sekarang. Sejarah gereja kuno membahas mengenai awal mula gereja berdiri. Dalam periode gereja kuno ini, gereja mulai timbul dan berkembang dari kelompok kecil dan menjadi pemula dalam semua bidang kehidupan seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri yang kita ketahui dari sejarah gereja kuno yaitu yang pertama mengenai organisasi, tata ibadah atau liturgi yang dibuat, dan juga ajaran-ajaran gereja mula-mula. Yang kedua, sejarah geografis. Yang dimaksud secara geografis yaitu gereja dalam periode ini umumnya berada pada Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Yang ketiga, kebudayaan, di mana gereja lahir dan berkembang merupakan kebudayaan Helenisme. Helenisme pada dasarnya adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Zaman gereja kuno dapat dibagi lagi menjadi 2 subbagian, yaitu yang pertama, timbulnya gereja yang terjadi pada tahun 30 sampai dengan tahun 313. Di situ didapatkan pembentukan organisasi dan juga teologia yang dikembangkan. Yang kedua, gereja diakui oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi pada tahun 313 sampai dengan tahun 510. Pada pengakuan gereja, maka gereja diakui dengan 2 hal yang dibahas, yaitu soal Trinitas dan soal Kristologia. Pembagian periodisasi yang kedua yaitu sejarah gereja abad pertengahan yang terjadi pada tahun 590 sampai dengan 1429 atau 1517. Selama abad pertengahan ini, gereja di Eropa Barat memainkan peran yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat, dan pada awal abad pertengahan agama Kristen mulai disebar di batas-batas utara dan timur laut benua Eropa, sedangkan di Timur Tengah dan Afrika gereja diancam oleh serbuan dari pihak Muslim. Yang kedua dari abad pertengahan ini yaitu abad pertengahan Yaya yang terjadi pada tahun 910 sampai dengan tahun 1300. Seperti yang tercermin dari periode ini, banyak perkembangan gereja selama abad pertengahan mencapai puncak pada zaman ini. Yang ketiga yaitu akhir zaman abad pertengahan yang terjadi pada tahun 1300 sampai dengan tahun 1492. Periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Pembagian periodisasi yang ketiga yaitu zaman baru yang terjadi pada tahun 1492 atau 1517 yang sering disebut dengan masa kini. Pada periode zaman baru ini membahas tentang reformasi dan kontra-reformasi, konflik terhadap gereja dan usaha-usaha untuk mereformasikan yang terlihat pada akhir abad pertengahan dan memuncak pada kritikan yang diungkapkan oleh Martin Luther. Pada zaman baru
ini juga membahas tentang pietisme dan pencerahan, di mana pietisme adalah aliran yang menekankan tentang kesalehan. Pada periodisasi zaman baru juga membahas tentang gereja sesudah reformasi Prancis pada tahun 1789 sampai dengan masa kini. Itu membahas tentang pencerahan pada umumnya, dan reformasi Prancis khususnya mengakibatkan perubahan dan perkembangan yang lebih pesat atau lebih cepat dari sebelumnya, baik dari masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Pada waktu itu pun sudah memasuki abad ke-19 dan juga abad ke-20. Pada abad ke-20 memperlihatkan usaha-usaha untuk mengatasi perpisahan antar gereja-gereja yang timbul pada masa lampau. Demikian penjelasan singkat saya mengenai periodisasi sejarah gereja. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.